pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Oke, kabar baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kami akan belajar. Terima kasih Tuhan, ini hanya doa Tuhan kami dalam Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa. Terima kasih ya Mak. Jadi sekarang Ibu melihat kehadiran kalian. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, semua hadir ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kalian masih kecil sampai kalian sudah besar sekarang, apakah ada banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kalian? Banyak perubahan ya. Sedangkan berat badan dan tinggi badan kalian yang sekarang, apakah berbeda dengan kalian masih berumur 8 tahun? Berbeda Ibu. Oke, berbeda ya. Nah, hal ini terjadi karena makhluk hidup ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kalian mengetahui apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan, kalian tontonkan videonya terlebih dahulu. Tadi kalian sudah tontonkan videonya. Jadi sekarang Ibu mau tanya, apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silahkan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Ya, mari kita berikan aplaus kepada teman-teman kalian. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Nah, irreversibel di sini artinya tidak bisa berubah kembali ke semula. Contohnya, perubahan ukuran. Misalnya lengan kita bertambah panjang, ukuran daun bertambah lebar dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apa itu perkembangan? Ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan. Perkembangan adalah semua perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang sedang tumbuh. Ya, mari kita berikan aplaus kepada teman-teman. Jadi perkembangan adalah semua perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang sedang tumbuh. Contohnya, proses menuju kedewasaan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk mengerjakannya. Sebelum itu, kalian bentuk dalam diskusi. Bentuk dalam kelompok ya. Anak-anak perhatikan lembar kerja ini. Di dalam lembar kerja ini ada gambar
lalu kalian berdiskusi, kemudian kalian tuliskan jawabannya ke dalam tabel yang sudah ada pada lembar kerja ini. Nanti kalian setelah berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan kelas. Sudah mengerti? Oke, silahkan berdiskusi. Anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Jadi sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan ciri-ciri perkembangan pada makhluk hidup. Ciri pertumbuhan makhluk hidup antara lain: 1. Terjadi pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. 2. Adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel 1. 3. Bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. 4. Dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. 5. Bersifat terbatas yang dapat berhenti pada waktu tertentu. Ciri perkembangan antara lain: 1. Tercapainya proses kedewasaan. 2. Terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. 3. Umumnya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. 4. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan bunga, buah, dan biji. 5. Tidak dapat diukur secara kuantitatif. 6. Diukur secara kualitatif. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada. Baik, di sini saya mau bertanya, apakah ciri-ciri pertumbuhan makhluk hidup sama dengan ciri-ciri perkembangan makhluk hidup? Menurut kelompok kami itu berbeda. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan pada masing-masing organisme yaitu berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung. Sekian dari presentasi kami. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Sekarang kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan ciri-ciri perkembangan pada makhluk hidup. Ciri pertumbuhan antara lain: 1. Terjadi pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. 2. Adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel 1. 3. Bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. 4. Dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. 5. Bersifat terbatas yang dapat berhenti pada waktu tertentu. Ciri perkembangan antara lain:
1. Tercapainya proses kedewasaan. 2. Terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. 3. Umumnya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. 4. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan bunga, buah, dan biji. 5. Tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi 6. Diukur secara kualitatif. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekian dan terima Ya, kasih. mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Anak-anak, berdasarkan hasil presentasi kalian itu semua benar ya. Jadi kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Namun kedua proses tersebut selalu terjadi pada makhluk hidup yang sedang tumbuh. Nah, pertumbuhan itu berupa mengacu pada pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan itu mengacu pada proses menuju kedewasaan. Nah, oleh sebab itu, perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama menurut arti. Arti pada pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran sel, sedangkan pada perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Yang perbedaan yang kedua itu sifat. Pada pertumbuhan bersifat irreversibel dan kuantitatif, sedangkan pada perkembangan itu bersifat reversibel dan kualitatif. Dan perbedaan yang ketiga itu waktu. Pada pertumbuhan jangka waktunya pendek, sedangkan pada perkembangan jangka waktunya panjang. Dan yang perbedaan yang terakhir itu bentuk. Pada pertumbuhan bentuknya kelihatan, sedangkan pada perkembangan itu bentuknya tidak kelihatan. Nah, anak-anak perhatikan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal berupa gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal itu berupa kondisi cahaya matahari, makanan yang kita konsumsi, dan lain sebagainya. Anak-anak, mungkin ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakannya di rumah. Tugas ini dalam bentuk kelompok. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa.